Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takdimi. Alhamdulillah, pertama senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan pada hari ini tidak terbatas untuk kita senantiasa mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syafaat dari beliau nanti buat kita semua bermanfaat buat dunia dan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Zaman sudah menjadi zaman edan. Zaman sekarang merupakan zaman di mana akhir-akhir zaman orang sudah tidak lagi mempedulikan syariat. Orang sudah tidak lagi mempedulikan apa yang itu namanya hakikat dan apa yang dinamakan makrifat. Boro-boro makrifat, hakikat tidak pernah kenal. Boro-boro hakikat, syariat dibiarkan. Maka dari itu pentingnya apa yang harus dikaji dalam pelajaran ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid dan ilmu yang sudah dijabarkan dalam madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dalam pondok pesantren, semua sudah dijabarkan. Manusianya saja yang enggan untuk belajar. Sekarang ini manusia pada dasarnya lebih senang dia di luar daripada area real yang ditetapkan oleh Allah. Alias apa? Dia lebih suka dengan happy endingnya, yaitu main game. Dia lebih suka banyak waktunya digunakan untuk di luar daripada untuk di dalam mengaji sholat. Dia banyak digunakan waktunya buat bermaksiat daripada sholat. Waktunya banyak digunakan untuk berkokoh di luar daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, tanpa sadar kita dihadapkan dengan ending akhir zaman, di mana akhir zaman ini nanti musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Allah sudah benci pada hambanya. Bagaimana kalau sudah Allah benci pada hambanya? Balak turun, inna adzabillah syadid, azab yang turun, azab yang berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Azab bicara, azab datang pada Allah. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana ini? Umat akhir zaman sudah kedaluarsa seperti ini. Umat akhir zaman sudah banyak mursalnya daripada sholatnya, daripada mengabdinya pada hal yang berhubungan dengan agama. Masjid seharusnya tempat ibadah, Baitullah, rumahnya Allah, bukan berperan sebagaimana masjid itu fungsinya, tetapi masjid dijadikan sebagai tempat pariwisata, di mana pada waktu itu masjid tidak berfungsi untuk ibadah, tetapi digunakan mereka para turis untuk lancong, untuk hanya mengenang sejarah. Sudah kembali, di mana pada waktu itu museum yang seharusnya digunakan untuk hal mengenang sejarah malah nggak digunakan, justru dihancurkan. Peringatan-peringatan Allah sudah tidak diabaikan lagi. Alias apa? Peringatan Allah itu diabaikan dengan segala-gala kemursalan manusia. Dari sinilah kita sudah ngerti apa yang akan terjadi. Apa gunanya ini semua yang dipegang ini? Sudah nggak ada gunanya Al-Quran. Sudah nggak ada gunanya apa yang terjadi pada di dalam ajaran Al-Quran. Di mana ini sama Al-Quran lebih berat ininya daripada Al-Qurannya.
di mana syariat dan hakikat sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Alias apa? Alias mereka hanya membicarakan maksiat. Kemaksiatan dibicarakan kemana-mana, fitnah dibicarakan di mana-mana. Orang memfitnah orang, membicarakan aib orang, hal yang lumrah. Justru ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat mereka. Padahal dia tidak ngerti di balik ini adalah terdapat suatu azab yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, disebutkan dalam Al-Quran bagaimana untuk mencegah ini semua dengan kebrutalan-kebrutalan zaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, yaitu sholat itu bisa mencegah dari segala perbuatan keji dan kemunkar. Wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, maka dirikanlah dan tunaikanlah zakat. Warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, bersama mereka yang rukuk. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dengan nikmat-nikmat yang ada, maka jalankanlah sholat itu dengan baik. Di sini ada dua, di mana di sekarang ini menurut pandangan daripada dua hadis, yaitu hadis Ibnu Majah dan hadis Muhammad Imam Nawawi. Pandangan daripada Ibnu Majah ini, dari hadis Ibnu Majah ini, ada 3 orang, 3 golongan ini yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dari pandangan hadis Muhammad Nawawi ada 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sholat kita aja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita kerjakan? Sementara akhir zaman mulai booming. Booming apanya? Booming kemursalannya, booming kemaksiatannya, booming kezalimannya. Orang sudah tidak peduli apa yang terjadi di sekarang ini. Hanya memohon, padahal memohonnya hanya fata morgana, alias memohon hanya harta yang dipermohonkan, bukan keselamatan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dari Ibnu Majah tadi ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 adalah seorang imam yang dibenci sama makmumnya. Kita lihat bagaimana kalau jadi imam yang dibenci sama makmumnya, sementara makmumnya ini bagaimana? Menurut Imam Nawawi, orang dibenci makmum itu ada 3 hal. Yang satu karena dia memang bodoh, tidak ngerti rukunnya dalam sholat, tidak ngerti tata caranya sholat. Jadi imam ini sengaja dipaksakan. Seharusnya imam jangan asal imam. Kita tidak menutup kemungkinan sekarang sering terjadi seorang imam harus yang tua. Tidak. Yang penting makhrajnya jelas, dalam mengimami jelas, bisa yang makmumnya. Suara getaran seorang imam ini benar-benar menggetarkan suara daripada hati seorang makmum. Makmumnya semua mendengarkan seorang imam mengimami dengan makhraj yang jelas, bacaan Al-Qur'annya jelas. Enggak sekarang ini imamnya sudah enggak layak, sudah tua, kemudian makhrajnya enggak jelas, dipaksakan masih menjadi imam. Kadang-kadang ini yang makmum juga benci pada imam. Jadi ini sholat tidak akan diterima. Karena apa? Seorang imam yang dibenci makmumnya. Yang kedua, ini yang sering terjadi pada ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu ya. Seorang suami yang marah pada istri apabila di saat suami membutuhkan segala yang diinginkan suami yang berhubungan dengan kebutuhan suami, tetapi istri tidak mau ngasih, maka sholatnya si istri ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai suami mau maafkan. Coba dibayangkan. Makanya ibu-ibu, kewajiban seorang istri jalankan. Ketika suami datang, suami minta jatah, kasih, tidak apa-apa. Karena apa yang antum lakukan, seorang istri yang melakukan, kemudian berhubungan dengan seorang suami yang sah, ada itu bagian daripada ibadah. Ini merupakan suatu hal sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terakhir daripada pandangan hadis riwayat Ibnu Majah ini, sholat yang tidak diterima oleh Allah karena apa? Karena 2 saudara yang bermusuhan.
Artinya apa? Memutuskan tali silaturahmi. Jadi di sini menurut hadis riwayat Ibnu Majah ini, dua saudara ini lebih cenderung pada saudara dalam satu keluarga. Artinya apa? Di dalam satu keluarga, andai kata kita ngomong nggak bicara sama sekali pada anak dan istri, atau istri nggak bicara sama suami ini, atau sebaliknya sepupu nggak bicara sama sepupunya, dalam suatu keluarga ini, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau tadi sudah menurut pandangan daripada hadis riwayat Ibnu Majah, sekarang menurut pandangan daripada hadis Muhammad Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini ada 10 orang golongan, yaitu 10 golongan di mana orang ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa 10 golongan ini? Yaitu 1, orang yang sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Ingat ini, kalau antum sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah, ini sholat antum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Fatihah merupakan suatu syarat wajib daripada absahnya sholat. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, yaitu orang yang tidak mau menunaikan zakat. Makanya tadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa aqimus sholah, lakukanlah, jalankanlah, tunaikan sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama mereka orang yang rukuk. Istiqomah kita senantiasa menunaikan zakat adalah mencegah dari segala perbuatan dan membersihkan daripada harta yang kita punya. Mencegah sholat, mencegah dari segala perbuatan kecil dan mungkar. Zakat membersihkan harta-harta yang kita punya. Ini merupakan suatu hal yang endingnya adalah di akhirat bagus, membawa husnul amal. Apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, berbanyak sedekah, dan banyak lagi sedekah yang kita keluarkan. Insya Allah Allah senantiasa akan melipat gandakan. Dengan itu berupa rezeki, kesehatan juga rezeki, pikiran yang sehat juga rezeki, dan apapun yang diberikan menurut hal-hal yang berhubungan dengan nikmat fitriyah, nikmat berhubungan dengan tubuh kita adalah suatu hal yang rezeki luar biasa. Yang ketiga, yaitu seorang imam yang dibenci kaumnya seperti tadi menurut Ibnu Majah sama. Jadi seorang imam yang dibenci oleh makmumnya atau kaumnya. Yang keempat adalah mereka peminum khamr ataupun arak. Mereka yang sedang mabuk, ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka dalam keadaan ke masjid, ingat sholat, kondisi tidak di luar akal, tidak labil dalam arti akal pikirannya benar-benar gak sadar, maka sholat orang ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias ditolak. Makanya dalam suatu hadis diriwayatkan, innallaha karamal bai al khamri, maka sungguhnya Allah itu mengharamkan yaitu minum minuman keras. Jangan didekatin, jangan minum minuman keras. Karena apa? Segala ini akan mengakibatkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang budak yang lari dari majikannya. Jadi seorang budak ini lari dari majikannya. Sekarang yang keenam, ini yang sering terjadi pada ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu ya, tolong diperhatikan sama kaum hawa. Seorang istri yang bermalam tanpa dapat ridho suaminya tidak ikhlas. Jadi seorang istri, antum seorang istri kok bermalam, meskipun bermalam di orang tua atau di orang tua, istilahnya antum balik ke orang tua, tetapi belum direstui sama suami, ini sholat antum tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika antum yaitu seorang istri yang solehah, mau kemana ngomong sama suami, karena suami adalah imam dalam segala hal. Kemana-mana kalau ada apa-apa yang diminta tanggung jawaban adalah seorang imam. Suami antum yang diminta pertanggungjawaban nantinya. Maka dari itu hindarkanlah segala sesuatu yang di luar tanpa izin suami. Yang jelas suami pasti akan mengizinkan apabila tujuan kita bagus. Suami minta izin sama suami, Pak, aku mau bermalam hari ini.
ke mertua atau ke orang tua, ngomong yang benar, tujuannya jelas, pasti akan diantar. Kemudian suami balik lagi kerja, pasti akan diantar. Ini artinya apa? Kita menghindari agar sholat yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah wanita merdeka yang sholatnya tanpa pakai kerudung. Jadi hati-hati kalau antum dalam keadaan apapun, terutama kaum hawa, ini ikatannya keras. Sholatnya dalam hal segala apapun, apa yang dibolehkan dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Beda dengan kaum Adam. Kalau kaum Adam adalah dalam sholat pun ada beberapa aturan. Kaum Hawa juga ada aturannya. Maka taatilah semua aturan daripada sholat antum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan adalah pemakan riba. Yang kesembilan, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemimpin yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam untuk bisa adil susah. Maka dari itu seorang imam harus senantiasa melihat ke bawah, bagaimana rakyatnya, bagaimana kondisi kaumnya, sering dilihat. Kalau perlu seorang imam sering membaur bersama makmum, sehingga seorang pemimpin sekali-kali membaur bersama rakyatnya, sehingga terjadilah suatu hubungan yang benar-benar bisa mengerti tentang keadaan apa yang sebenarnya terjadi. Ini penting. Jangan seorang pemimpin hanya melihat ke atas semua, tidak pernah melihat ke bawah, tidak pernah memperdulikan rakyatnya, bagaimana kondisi rakyatnya. Jangan cuma memberikan suatu janji apapun yang terjadi tapi tidak pernah merealisasi. Jangan. Karena apapun seorang pemimpin nanti, pertanggungjawaban seorang pemimpin akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang pemimpin yang benar-benar tidak zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Benar-benar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Yang ke-10 terakhir menurut Imam Nawawi adalah seorang yang dalam sholatnya ini pada sudah dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran itu, bahkan dia tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa sholatnya? Kegunaannya apa sholatnya? Justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan ridha Allah, yang tidak dibukakan kolbinya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala perbuatan keji dan kemungkaran yang ada. Apapun yang terjadi dengan apa yang kita kaji pada hari ini merupakan suatu sinonim yang harus kita pelajari, suatu hal yang harus kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhir zaman ini bukan merupakan suatu hal yang gak harus kita pertimbangkan. Harus kita pertimbangkan dengan semaksimal mungkin. Harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita menghadapi alam barzah. Harus kita tanyakan semua itu pada diri kita sendiri. Gak usah nanya kemana-mana, nanti melarinya malah ke fitnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ka'u ma'ar raqiin. Mudah-mudahan kita selalu rukuk, warka'u ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang rukuk, senantiasa istiqomah dalam hal segalanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar-benar kita salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.